Kayak gini, kayak cek kode kehidupan, tinggal ketik prompt jadi. Terus keluar, ide nggak mentok, hidup seharusnya jadi gampang kan. Tapi kenapa jadi makin pusing? Hai guys, tahu AI? Tahu dong ya, robot-robotan, ChatGPT, atau fitur-fitur lain yang ada di HP kalian. Nah, teman-teman tahu nggak, AI itu punya sisi lain yang justru lebih gelap dari yang kita bayangin atau justru lebih cerah dari apa yang tidak pernah kita kira. Hari ini, aku nggak cuma bahas mengenai apa itu AI, tapi aku juga bakal kupas mengenai sisi uang dari si otak pintar ini. Nah, sisi yang bisa bikin kita hidup lebih gampang dan sisi yang bisa jadi mimpi buruk. Oke, kita mulai dari penjelasan simpelnya. AI singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Simpelnya, kita ngajarin komputer supaya bisa berpikir seperti manusia. Jadi ini tuh kecerdasan yang dari manusia sendiri, guys. Bayangin aja, kamu punya teman super pintar yang bisa belajar dari data, bisa mengerti pola, bisa mengambil keputusan, dan bahkan bisa memprediksi masa depan. Nah, dari hal simple, misalnya kayak rekomendasi lagu di Spotify, rekomendasi film di Netflix, dan hal kompleks misalnya seperti mobil tanpa pengendara atau tanpa supir. Teman-teman pernah dengar nggak mobil tanpa pengendara atau supir? Nah, jadi yang kita lihat itu adalah AI, yang dimana pengguna hanya menentukan tujuan kemana mereka pergi, dan AI itu sendiri akan langsung bertindak atau merespon dari data yang kalian berikan. Nah, kecerdasan inilah yang bikin AI jadi powerful banget. Tapi, namanya juga kekuatan pasti dilakukan buat kebaikan. Tapi, bisa juga buat... Nah, kita bahas dampak positifnya dulu. Di bidang kesehatan, AI itu kayak dokter super yang gak pernah capek. Dia bisa mendeteksi penyakit jauh lebih awal dari kita. Nah, misalnya ada AI yang bisa mendeteksi penyakit kanker dan dia bisa lebih cepat mendeteksi dari dokter manusia. Yang kedua, di bidang pendidikan, AI bisa jadi guru yang ngerti kita banget. Dia bisa tahu kita belum ngerti di bagian mana atau di pelajaran yang mana, dan bisa ngasih kita latihan yang pas buat kita, latihan soal yang belum kita pahami. Yang ketiga, di lingkungan, AI bisa bantu buat melawan perubahan iklim. AI bisa memprediksi kapan ada bencana atau kapan terjadi bencana, dan juga bisa ngoptimalin energi supaya lebih hemat. Lalu AI juga bisa membantu untuk mendeteksi kelangkaan hewan atau populasi. Yang keempat, di bidang kreativitas, AI bisa mengembangkan ide-ide kita dan kreativitas kita. Misalnya, membuat lagu, membuat gambar, atau bahkan menulis cerita. Nah, keren kan? AI bisa jadi partner yang luar biasa. Tapi AI juga punya sisi lain. Seperti dua poin tadi, AI juga punya sisi buruk atau dampak negatif. AI juga punya dampak buruk yang harus kita waspadai, apalagi kita sebagai pengguna AI, supaya kita lebih hati-hati dan lebih bijak menggunakannya. Karena kalau kita tidak bijak menggunakannya, akibatnya bisa sangat fatal. Nah, yang pertama yang sering dibahas yaitu hilangnya pekerjaan. AI itu jago banget ngelakuin pekerjaan yang repetitif, seperti yang dilakukan oleh kasir, admin, atau guru publik. Itu bisa saja diambil alih oleh AI. Nah, kalau kita nggak siap, kita akan tertinggal dan bahkan kita tidak digunakan lagi dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang kedua, AI bisa bias dan diskriminatif. Kok bisa? Karena AI itu belajar dari data yang kita kasih. Kalau dari awal datanya udah bias, misalnya data
cewek atau cowok aja, atau data ras tertentu aja, maka AI dapat mengambil keputusan yang bias. Ini akan berpengaruh pada lamaran pekerjaan atau pinjaman, karena ini adalah keputusan yang tidak adil yang diambil oleh data itu sendiri. Yang ketiga, privasi dan pengawasan. Nah, AI itu kan butuh banyak data. Nah, data yang diperoleh itu dari HP, dari gadget kita, atau dari sosial media kita. Nah, semakin dia mendapatkan data-data tersebut, maka semakin dia kenal sama kita. Makanya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa membaca algoritma di HP kita. Dia bisa memantau kegiatan kita atau aktivitas kita yang 5 menit lalu dan dapat menghubungkannya di masa sekarang atau di masa kedepannya gitu. Nah, kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, akan disalahgunakan dan dia akan bisa mengontrol atau memantau aktivitas kita. Nah, serem banget kan? Hanya dengan gadget dan media sosial, orang lain bisa pantau kita. Jadi guys, AI itu bukan sekedar gadget atau aplikasi aja. Tapi dia juga bisa jadi penyelamat, tapi bisa juga jadi penghancur. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi menurut kalian, dampak mana yang paling bikin kalian takut? Atau justru paling buat kalian semakin optimis? Bisa share di kolom komentar dan like video ini jika video ini membuat kalian makin tahu atau menambah wawasan kalian. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bunga Daulani dari kelas 12.5. Saya pamit undur diri. Bye.